Selamat malam pemirsa, sebuah pabrik kerupuk di Mojokerto, Jawa Timur terbakar dan meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Bersama saya Aulia Wardani di News Malam selengkapnya. 4 orang warga di Bangkalan, Jawa Timur yang sedang menghadiri hajatan pernikahan tertimbun tanah dan bebatuan saat longsor terjadi di area hajatan. Para korban berhasil diselamatkan oleh warga meski dengan peralatan seadanya. 3 pelajar tewas tenggelam usai terseret ombak pasang saat berenang di Pantai Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 korban meninggal dunia saat tiba di puskesmas, sementara jasad 2 korban lainnya dievakuasi di laut pagi tadi. Viral di media sosial, seorang warga negara asing mengamuk tanpa sebab di klinik kesehatan di Jalan Labuan Said, Pecatu, Bali. Selain merusak sarana kesehatan, tindakan tersebut mengakibatkan kepanikan pasien dan juga petugas klinik. Pemirsa, polisi mengungkap 3 korban pemerkosaan oleh dokter residen Unpad Priguna Anugrah Pratama yang dibius dan diperkosa dengan modus yang sama. Polisi juga pastikan aksi keji tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dokter PPDS Unpad kepada keluarga pasien yakni FH 21 tahun dikecam keras oleh tim kuasa hukum korban. Kuasa hukum korban meminta agar pelaku dihukum berat atas perbuatannya dengan pasal-pasal tambahan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pakar mikroekspresi menyebut model Lisa Mariana seolah menutupi banyak hal dilihat dari penyampaiannya saat konferensi pers beberapa waktu. Anda kembali di News Malam pemirsa, sebuah pabrik garmen yang memproduksi pakaian dan produk tekstil di kawasan Bojongkerta, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar pada Minggu sore. Diduga penyebab kebakaran ini berasal dari korsleting listrik. Nelayan di dermaga Pelabuhan Muara Angke berunjuk rasa menolak pemasangan vessel monitoring system atau alat pemantau kapal perikanan. Para nelayan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang hingga kendaraan mewah dalam kasus dugaan korupsi kasus ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Ketua PN Jakarta Selatan menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Pemirsa, model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menyebut Lisa Mariana seolah menutupi banyak hal dilihat dari penyampaiannya saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Pakar juga menduga kasus ini sengaja dibuat untuk menutupi kasus lainnya yang melibatkan RK. Ketika kita bicara, Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Doha, Qatar usai melakukan kunjungan. Anda kembali di News Malam pemirsa, ketidakpastian ekonomi dunia akibat pengenaan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat harga emas melonjak signifikan. Warga pun berburu logam mulia sebagai aset yang menjaga nilai kekayaan. Salah satunya ke butik emas yang berlokasi di Gedung Antam, Jakarta yang ramai diserbu pelanggan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal kenaikan biaya ekspor impor merupakan sesuatu yang dinamis. AHY juga menyebut Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa pemerintah harus bisa merespons cepat untuk kebaikan masyarakat dan juga perkembangan perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Doha, Qatar usai melakukan kunjungan ke Mesir. Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengantarkan Prabowo ke Bandar Udara Internasional Kairo. Pecinta sepak bola Indonesia kali ini bisa melihat secara dekat trofi legendaris Liga Champions Eropa. Borussia Dortmund menahan Bayern München 2-2 pada pekan ke-29 Bundesliga. Di Borussen berhasil meredam dominasi tim asuhan Vincent Kompany di laga ini.
Inter Milan sukses memetik kemenangan pada pekan ke-32 Serie A Italia. Berhadapan dengan Cagliari, Nerazzurri berhasil menang dengan skor 3-1. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aulia Wardani. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.